Seorang pemain yang disebut-sebut sebagai pewaris talenta legendaris Argentina, Paulo Dybala, memulai musim 2024-2025 dengan sebuah keputusan besar, menolak tawaran menggiurkan dari salah satu klub Arab Saudi. Keputusan itu menjadi titik awal kisah dramatis Dybala sepanjang musim, sebuah perjalanan naik turun antara ketidakpastian di tim nasional, cedera yang mengganggu, hingga rekor demi rekor yang berhasil diukir bersama AS Roma. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Paulo Dybala, meski sempat dibekap cedera dan terpaksa absen dari panggilan timnas Argentina pada Maret 2024, tetap menunjukkan loyalitasnya pada klub ibu kota Italia. Keengganannya meninggalkan Eropa terbukti tidak sia-sia. Namun, situasi di tim nasional tidak segemilang ceritanya di Roma. Ia tak dibawa ke Copa America dengan alasan taktik, sempat dipanggil dan diberi kehormatan menggunakan nomor 10 pada September, meski hanya bermain 28 menit, lalu kembali dicoret pada pemanggilan Oktober karena masalah fisik. Tekanan dari publik Argentina pun tak terelakkan. Namun meski perjalanannya di tim nasional penuh lika-liku, Dybala tidak membiarkan hal itu menghambat performanya di level klub. Ia justru menjadikan momen-momen sulit tersebut sebagai motivasi untuk bangkit bersama Roma. Begitu masuk November, Dybala langsung unjuk gigi. Ia menorehkan gol ke-125-nya di Serie A ketika Roma menghadapi Torino. Tak berhenti sampai di situ, penampilannya kian berkilau saat membantu Roma menang atas Tottenham di Europa League pada 29 November 2024, di mana ia menyumbang 2 assist. Sebulan kemudian, La Joya benar-benar jadi buah bibir. Ia mencetak 2 gol ke gawang Parma dan resmi melewati rekor gol Gonzalo Higuain di Serie A, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak ketiga asal Argentina dalam sejarah Liga. Kini, ia hanya berada di bawah 2 legenda, Hernan Crespo, 153 gol, dan Gabriel Batistuta, 183 gol. Yang membuatnya semakin istimewa. Dybala bukanlah penyerang murni, bukan nomor 9, tetapi tumpuan kreativitas serangan. Dybala memasuki musim 2024-2025 dengan ekspektasi besar sebagai salah satu pilar utama alas ex Roma. Dari 19 pertandingan yang ia lakoni di Serie A sejauh ini, statistiknya menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam aspek kreativitas dan permainan tim, meski belum mencapai level tertajamnya dalam urusan mencetak gol. Dybala mencetak 5 gol sejauh ini, masih sedikit di bawah ekspektasi berdasarkan model expected goals sebanyak 5,36. Efektivitasnya dalam penyelesaian akhir juga masih bisa ditingkatkan, terlihat dari konversi gol yang hanya 11% dan 5 big chances yang terbuang. Meski begitu, Dybala menunjukkan pengaruh besar dalam membangun serangan Roma. Walau hanya mencatatkan 2 assist, angka expected assists 4,22 menunjukkan bahwa beberapa peluang emas yang ia ciptakan gagal dikonversi oleh rekan setimnya. Ini berarti, secara permainan, ia sebenarnya sudah cukup tajam dalam memberi peluang. Dengan 1,7 umpan kunci per pertandingan, Dybala tetap menjadi penghubung vital di sepertiga akhir lapangan. Keahliannya dalam menciptakan peluang besar 7 kali, menunjukkan visinya yang tajam dalam menemukan celah di pertahanan lawan. Statistik passing Dybala menunjukkan bahwa ia adalah pengumpan yang cukup akurat, terutama dalam skenario build-up serangan. Dengan akurasi operan 86%, ia menunjukkan kestabilan dalam mengalirkan bola. Menariknya, akurasi operannya di area sendiri mencapai 94%, yang berarti ia jarang kehilangan bola saat berada di posisi yang lebih dalam. Sementara itu, akurasi operannya di area lawan turun menjadi 79%, mencerminkan bahwa tekanan pertahanan lawan lebih memengaruhi distribusi bolanya saat mendekati sepertiga akhir. Dengan akurasi umpan panjang 72% dan akurasi chipped pass 70%, ia juga menunjukkan kemampuan mengirimkan umpan direct yang efektif dalam situasi transisi. Secara keseluruhan, musim Dybala sejauh ini cukup solid meskipun belum benar-benar eksplosif. Ia lebih berperan sebagai kreator dibanding mesin gol, tetapi jika bisa meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir, ia bisa menjadi ancaman yang lebih besar bagi lawan di paruh kedua musim. Sang pelatih, Claudio Ranieri, tak ragu melontarkan pujian selangit setelah penampilan menawan Dybala musim ini. Menurut Ranieri, Dybala kian konsisten mengikuti sesi latihan penuh, sebuah kemajuan signifikan yang membuat seluruh tim bersemangat membantunya mencapai level terbaik. Statistik di lapangan pun berbicara, dari kontribusi gol penting di Giuseppe Meazza saat menghadapi AC Milan hingga keberhasilan menjaga rekor tak terkalahkan di stadion itu sejak 2017. Pada 6 Januari 2025, Dybala
bahkan terpilih sebagai MVP derby panas Roma kontra Lazio, mengukuhkan statusnya sebagai ikon baru di kota abadi. Tidak mengherankan pada pertengahan Januari lalu, Serie A menobatkannya sebagai pemain terbaik bulan ini. Dalam 5 partai, ia menorehkan 3 gol, 1 assist, 3 kemenangan, dan tanpa satupun kekalahan. Penghargaan individu itu semakin menegaskan peran sentral Dybala di Roma, dan klub pun tak ingin kehilangan aset berharganya. Beruntung buat tim ibu kota Italia tersebut, Januari 2025 menjadi masa di mana Dybala mendapat perpanjangan otomatis kontrak hingga 2026. Kendati demikian, klausul rilis sebesar 12 juta euro yang berlaku sepanjang Juli 2025 akan tetap memanaskan spekulasi pasar transfer. Apakah ada klub besar lain yang berani menebus La Gioia, atau justru Dybala akan terus bertahan melanjutkan kisah magisnya di ibu kota Italia? Terlepas dari itu, satu hal yang pasti, statistik 342 penampilan, 128 gol, dan 69 assist di Serie A menegaskan kejayaan seorang Paulo Dybala bukanlah kebetulan semata. Ia telah membuktikan dirinya bukan sekadar calon legenda, melainkan pilar kunci yang mengubah jalannya pertandingan. Dari menolak kemewahan Arab Saudi hingga menaklukkan tantangan demi tantangan di Serie A, La Gioia terus menegaskan sinarnya bahwa kisah seorang bintang sejati tak akan berhenti di satu musim saja, melainkan akan terus dikenang sebagai pembeda di lapangan hijau.